Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sedang tertidur lelap. Tepat pada tengah malamnya, si anak terjaga dan mendatangi kamar orang tuanya. Anak perempuan ini memberitahu kalau di kamar tidurnya muncul sesosok monster hitam. Si ayah yang diketahui bernama John, kemudian memeriksa kamar si anak, yang ternyata tidak ada siapapun di sana. Namun ketika ia memeriksa ruangan dapur, John malah diserang oleh 3 orang pria bertopeng. Kepala John dihantam menggunakan sebuah linggis hingga membuatnya terkapar seketika. Kemudian, mereka membawa si istri dan si anak menghadap John yang tengah sekarat. Salah seorang dari mereka lantas membuka topengnya. Dan tanpa rasa kasihan sedikit pun, pria ini langsung menembak istri dan anak John, tepat di depan mata kepala John sendiri. John yang dalam keadaan tak berdaya, hanya bisa meraung melihat istri dan anaknya tewas dibantai. Adegan berpindah pada 8 bulan kemudian, di mana John akhirnya sadar dari koma panjangnya. Kemudian, John dijenguk oleh si ketua polisi, yang diketahui bernama Dorman. Dorman lantas menginterogasi John, terkait malam pembantaian, yang menewaskan anak dan istrinya, 8 bulan yang lalu. Polisi telah mengantongi identitas pelaku, yang diketahui bernama Luke. Luke sendiri adalah mantan seorang militer, yang beralih profesi, menjadi ketua kelompok teroris. Separatis, itulah sebutan kelompok teroris, yang dipimpin oleh Luke. Namun sampai saat ini, polisi masih kesulitan, dalam melacak keberadaan Luke dan kelompoknya. Diketahui kalau kelompok separatis merencanakan sebuah misi besar, yaitu menggulingkan rezim pemerintah. Atas dasar itulah, polisi meminta keterangan dari John terkait kronologi pembantaian malam itu. Akan tetapi, John tidak bisa mengingat apa-apa terkait kejadian tragis malam itu. Ternyata hantaman keras yang mengenai kepala John menyebabkannya hilang ingatan. Have you ever seen this man? His name is Luke Devereaux. Lalu kita akan diperkenalkan dengan Magnus, yang merupakan seorang tukang ledeng. Yang mana ternyata, Magnus juga merupakan mantan militer. Di saat tengah bekerja, tiba-tiba Magnus merasakan sakit di kepalanya, yang membuatnya bertingkah aneh. Kemudian, ia meninggalkan si pelanggan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hey! John yang sudah sembuh total, akhirnya diizinkan pulang. Sebelum meninggalkan rumah sakit, suster lantas menyerahkan barang-barang milik John, termasuk cincin kawin, dan juga gelang milik anak perempuannya. Barang pribadi milik keluarganya tersebut, sedikit membuat John bisa mengingat kenangan manis bersama anak istrinya itu. Sesampainya di rumah, John merasakan kesedihan dan kerinduan yang mendalam kepada almarhum anak dan istrinya. Dan ia kembali teringat akan kejadian tragis yang menimpa keluarga kecilnya tersebut. Kendati begitu, John masih sangat kesulitan mengingat identitas dirinya sendiri. Adegan beralih di malam harinya, Magnus mendatangi sebuah klub malam sembari membawa sebuah shotgun. Kedatangan Magnus ke sana tak lain untuk menghabisi tangan kanan Luke, yaitu si pemimpin kelompok separatis. Dari sini barulah terungkap bahwa ternyata otak Magnus telah diprogram oleh pemerintah untuk menentang kelompok separatis. Hal itulah yang membuat Magnus tidak bisa merasakan emosi layaknya manusia normal. Akibatnya, satu persatu anggota kelompok separatis, Magnus bantai tanpa banyak bacot. Sampai pada akhirnya, Magnus berhadapan dengan JR, yaitu tangan kanan Wood. JR berhasil melumpuhkan Magnus dengan menyuntikkan cairan chip yang membuat Magnus terhipnotis. Akibat efek dari cairan tersebut, Magnus yang diprogram untuk membunuh JR, kini malah berbalik menuruti keinginannya. JR lantas merekrut Magnus menjadi bagian dari kelompok separatis dalam menentang pemerintah. Adegan beralih ke John yang masih berada di dalam rumahnya. Kemudian, ia dihubungi oleh seorang pria bernama Isaac yang mengaku sebagai teman John. Isaac yang kini dalam keadaan terancam, meminta bantuan John untuk segera datang ke apartemennya. Isaac pun menyebutkan alamat apartemennya tersebut. John sama sekali tidak ingat bahwa ia memiliki seorang teman yang bernama Isaac.
Namun John yang penasaran tetap akan mendatangi Isaac. Sesampainya di apartemen tersebut, John mendapati kalau Isaac telah tewas secara mengenaskan. Dan di apartemen tersebut, John menemukan kartu alamat sebuah klub malam, berikut dengan nomor telepon. John yang penasaran dengan apa yang terjadi, langsung mendatangi klub malam tersebut, guna mencari petunjuk. Di klub malam tersebut, John melihat seorang wanita yang menatapnya dengan raut ketakutan. Kemudian, John mendekati wanita tersebut, yang diketahui bernama Sarah. John lantas bertanya, apakah Sarah kenal dengan dirinya? Akan tetapi, Sarah enggan menjawab, dan meminta John untuk menjauhi dirinya. Kemudian, John mengarah ke toilet, lalu tiba-tiba, John diserang oleh Magnus, menggunakan cairan suntik dari JR. Akibat terkena cairan tersebut, membuat John berhalusinasi, yaitu melihat penampakan sosok Luke dalam diri Magnus. Melihat sosok pembunuh keluarganya, tentu John sangat murka, dan berusaha menyerang Magnus. Akan tetapi, ia dicegat oleh para pengawal klub. Karena dianggap membuat onar, John pun diusir dari klub malam tersebut. Kemudian, John mengikuti Sarah sampai ke penginapannya. John yakin bahwa Sarah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun ternyata, Magnus juga mengarah ke sana, dan berusaha menghabisi John, yang telah gagal ia rekrut. Di saat Magnus akan menghabisi John, Sarah pun datang menolongnya. Hingga mereka berdua punya kesempatan untuk melarikan diri. Lalu kita dibawa ke markas kelompok separatis. Malam itu, tangan kanan Luke yaitu JR berusaha mencuci otak mantan kelompok tentara untuk menentang pemerintahan Amerika. Magnus yang tadinya pro pemerintah, kini malah bergabung bersama kelompok separatis untuk menggulingkan pemerintahan Amerika. Beralih ke Sarah dan John, yang kini bersembunyi di sebuah motel. John pun kembali bertanya, apakah Sarah mengenalnya. Akhirnya, Sarah mau bercerita. Sebenarnya, Sarah tidak begitu mengenal John, akan tetapi, Sarah sering melihat John mengunjungi klub malam tempat ia bekerja. Pada suatu malam, Sarah melihat John dikeroyok oleh sekelompok orang, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Dan sejak saat itu, Sarah tidak pernah lagi melihat John. Came by the club, it all happened really quick. Even the bouncers were afraid to get involved. This is the last time I saw you. Pada tengah malamnya, John kembali bermimpi, melihat sosok almarhum anak dan istrinya, dan juga sosok si pelaku yaitu Luke. Beralih ke markas kelompok separatis, yang dimana Magnus terlibat baku hantam dengan seorang anggota senior. Namun ketika Luke muncul, semua anggota separatis termasuk Magnus, seketika langsung terdiam dan menunduk. Ternyata sosok Luke begitu dihormati, dan juga sangat ditakuti. Sarah mengatakan kepada John terkait seseorang yang kemungkinan tahu di mana markas kelompok separatis. Tanpa membuang waktu, John langsung mendatangi orang yang dimaksud. Tanpa disangka, orang ini langsung memberitahu John lokasi markas keberadaan Luke dan kelompoknya. Yang ia ketahui berada di tengah hutan terpencil. Tanpa menunggu lama, John dan Sarah langsung mengarah ke hutan tersebut. Namun di dalam perjalanan, John dan Sarah malah diserang oleh Magnus, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran, sampai membuat mobil John terbanting. Kemudian, John berusaha melarikan diri, akan tetapi, Magnus terus mengejarnya, hingga mereka berdua terjebak di sebuah toko, dan perkelahian pun tak bisa dihindari lagi. Setelah melewati duel sengit dan melelahkan, pada akhirnya, John berhasil menghabisi Magnus. Walaupun John juga terluka parah akibat pertarungan sengit tersebut.
Kemudian, John dan Sarah kembali melanjutkan perjalanan. Hingga tibalah mereka di tempat tujuan, yaitu hutan di mana markas Luke bermukim. Lalu mereka berdua beristirahat sejenak di sebuah gubuk terbengkalai. Sarah lantas mengobati luka John dan membantu mengeluarkan cairan chip yang membuatnya terhipnotis. Setelah chip itu berhasil dikeluarkan, John lantas menyuruh Sarah pulang. Karena John khawatir, keselamatan Sarah akan terancam jika terlibat dalam misi ini lebih jauh lagi. Sementara dirinya akan memburu Luke dan kelompoknya seorang diri, yaitu untuk membalaskan dendam atas kematian anak dan istrinya, dan setelah itu, barulah ia bisa hidup tenang dan tidur nyenyak di malam hari. Tak lama setelah Sarah pergi, John mulai menyusuri sungai, yaitu jalan menuju ke markas separatis. Setelah cukup jauh berjalan, John mendengar suara perahu, yang ternyata adalah anggota separatis yang berniat menjemput John. Mereka mengira kalau John telah berhasil terhipnotis dan mendatangi markas separatis untuk menyerahkan diri secara sukarela. Tanpa mereka sadari, John masih dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh hipnotis. Singkat cerita, John akhirnya sampai ke markas separatis yang terletak di goa bawah tanah. Kemudian, John ditangani oleh seorang dokter bedah yang mencoba menghapus memori masa lalu John dan menggantinya dengan memori masa depan. Prosedur ini sengaja dilakukan untuk memastikan agar John patuh kepada ketua separatis yaitu Luke. Namun saat proses menghapus memori sedang berlangsung, John kembali teringat akan kejadian pembantaian anak dan istrinya. Hingga membuat John memberontak dan membantai semua orang yang ada di sana, termasuk si dokter bedah. Selanjutnya, John mulai menyusuri markas dan membantai satu persatu kelompok separatis yang merupakan kelompok mantan tentara. John menyapu bersih mereka semua dengan cara yang brutal, hanya dengan seorang diri saja. Setelah itu, John berduel 1 lawan 1 dengan tangan kanan Luke yaitu JR. John kembali membrutal, membantai JR tanpa ampun sedikit pun. Kemudian, John masuk ke sebuah ruangan dan bertemu si ketua separatis yang tak lain adalah Luke. Di sini, Luke mencoba menjawab semua pertanyaan yang ada di benak John saat ini. Akan tetapi, John yang sudah terlanjur murka, enggan berbasa-basi lagi dan langsung menyerang Luke hingga duel sengit pun terjadi. Namun, karena John sudah sangat lelah dan terluka, ia bisa dengan mudah ditumbangkan oleh Luke. Akan tetapi, John tidak patah semangat sedikit pun. Ia terus mencoba bangkit dan berusaha melakukan perlawanan. Hingga duel terus berlanjut, semakin sengit dan menegangkan. Alhasil, Luke pun dibuat tak berkutik. Di dalam keadaan sekarat, Luke mencoba menjelaskan semuanya. Bahwa ternyata, John adalah mantan tentara elit khusus yang nyaris saja mati saat tengah berperang di Afghanistan. Akan tetapi, pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan John dan mengganti memorinya dengan memori palsu. Dengan kata lain, pemerintah telah memprogram otak John untuk menjadi robot pembunuh tanpa emosi dan rasa belas kasihan. Di mana otak John telah disetting sedemikian rupa, hingga seolah-olah ia menyaksikan sendiri keluarganya dibantai oleh Luke. Padahal sebenarnya, pembantaian tersebut tidak pernah terjadi. Karena faktanya, John belum memiliki keluarga, alias belum pernah menikah sama sekali. Kenangan tragis akan keluarga palsunya tersebut, sengaja ditanamkan ke dalam ingatan John. Agar John menaruh dendam kepada Luke, yaitu pemimpin kelompok separatis. Pada akhirnya, John mengetahui semua yang terjadi. Akan tetapi, semuanya sudah terlambat, karena John sudah terlanjur membunuh musuh yang salah. Pengikut kelompok separatis yang masih tersisa, pada akhirnya tunduk kepada John. Karena mereka menganggap, John adalah pemimpin separatis yang baru, yang harus dihormati, sama seperti Luke. Di keesokan harinya, John bertemu dengan agen Dorman.
Dorman sangat mengapresiasi kinerja John dalam membantai kelompok separatis, walaupun ia hanya seorang diri. Kemudian, John bertanya kepada Dorman, apakah benar yang diceritakan oleh Luke? Bahwa otaknya telah disetting menjadi robot pembunuh untuk melakukan pekerjaan kotor pemerintah. Termasuk membunuh Luke, yaitu pemimpin kelompok separatis. Padahal, Luke tidak pernah membantai keluarga John. Karena sejatinya, John belum memiliki keluarga. Pada akhirnya, agen Dorman mengkonfirmasi kebenaran tersebut. Pemerintah memang sengaja memilih John, karena John merupakan mantan elit khusus terbaik, yang sangat bisa diandalkan, dalam menggulingkan kelompok pemberontak tersebut. Semua itu terbukti, ketika John membantai ratusan anggota separatis, hanya dengan seorang diri saja. Dorman pun menjelaskan, alasan kenapa Luke harus segera dilenyapkan, karena Luke telah merekrut, sebagian besar pasukan tentara Amerika, untuk menggulingkan pemerintahan. Akibatnya, Amerika kekurangan pasukan tentara, untuk membasmi kelompok pemberontak tersebut. Mengetahui akan hal itu, jelas John marah, karena ia merasa telah diperalat oleh pemerintah, tanpa persetujuan dari dirinya. Kemudian, John pun menghabisi Dorman, lalu film pun selesai. You up to it. Greg!